Suatu hari di sore yang cerah, suasana kediaman Ki Ageng dipenuhi kicauan aneka burung yang bersautan dari balik rimbunan pohon. Ditemani sang istri dan dayang setia, mereka duduk bercanda tawa, melepas lelah sehabis menguras tenaga dalam mengurusi tanaman di ladang mereka. Assalamualaikum Ki Ageng. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Terima kasih Ki Ageng. Maafkan saya Kisana. Apakah saya sudah mengenal Andika sebelumnya? Dan ada tujuan apa Andika sudi berkunjung ke kubu kami yang sederhana ini? Sebelumnya saya mohon maaf Ki Ageng. Saya memang belum pernah berkunjung ke sini atau bertemu dengan Ki Ageng sebelumnya. Jika saja tidak diberitahu oleh murid Ki Ageng di seberang sana, tentulah saya masih ragu apakah yang sedang di hadapan saya saat ini adalah benar Ki Ageng Pengging yang namanya tersohor menjadi buah bibir hingga ke pelosok negeri Demak, cucu terkasih dari Prabu Brawijaya yang bertahta di negeri Jaya Majapahit beberapa generasi silam. Andika jangan berlebihan memuji hamba Tuhan yang lemah, fakir dan tidak memiliki apa-apa ini. Saya hanya seorang petani dusun yang tiada beda dengan orang kebanyakan. Saya hanya petani biasa yang entah kenapa tiba-tiba menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Mungkin karena pengajaran yang kami lakukan dinilai berbeda dengan ajaran para wali penghulu kerajaan Demak. Padahal saya hanya sekedar memberikan pengajaran itu di dalam padepokan saya. Tidak pernah sekalipun keluar kampung untuk niat menyebarkan kepada masyarakat di luar sana. Toh apa yang saya ajarkan ini juga belum tentu mengandung nilai kebenaran yang sempurna. Justru itulah Ki Ageng, ketika mendengar apa yang diajarkan oleh Ki Ageng dari selentingan berita burung yang belum tentu benar adanya itu, hamba jadi begitu tertarik untuk menghadap kepada Ki Ageng untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari apa yang telah hamba dengar. Kalau boleh tahu, siapa nama Andika hingga sudi mengorbankan waktu dan tenaga untuk sekedar mengunjungi hamba yang hina dan papa ini? Apalah arti sebuah nama bagi hamba Ki Ageng? Karena semua nama pada akhirnya bersumber dari nama yang satu juga. Tetapi sebagai tanda untuk mengenali wujud raga hamba yang fana ini, hamba akan memperkenalkan diri. Hamba terlahir dengan nama Abdul Jalil dari Cirebon. Beberapa tahun yang lalu, hamba diberi kehormatan oleh Dewan Wali sebagai Sunan Penopang Wali 9. Namun hasrat hamba untuk mencari kebenaran membawa hamba menjadi orang yang dianggap aneh, hingga hamba disingkirkan dari lingkaran kewalian di Demak. Kini, hamba menetap di daerah sunyi yang bernama Grendasawah. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang datang untuk berguru kepada hamba, hingga hamba sendiri sekarang merasa sungkan. Para ulama menganggap diri hamba menjadi sesat, hingga kemudian memberikan julukan kepada hamba dengan istilah yang kurang nyaman. Orang-orang menyebut hamba dengan panggilan lemah abang. Sebagian lagi memanggil lebih halus dengan sebutan Siti Jenar. Subhanallah. Jadi saat ini saya sedang berhadapan dengan hamba Allah yang mulia, yang mewarisi ilmu agung dan rahasia dari para sufi, yang bernasib pilu seperti diri saya, menjadi buah bibir masyarakat dan dicibir para santri. Tidak salah lagi Ki Ageng. Hambalah yang Ki Ageng maksudkan itu. Tidak ada angin
tidak ada hujan, Ki Ageng kini mendapat kehormatan karena kedatangan Syekh Siti Jenar, seorang waliullah yang tersohor ilmunya, seorang pengelana yang ahli tafakur, yaitu ilmu rasa yang rahasia. Tamu itu serasa membawa semerbak angin laksana minyak kasturi yang harum mengisi seluruh kediaman Ki Ageng. Menurut kabar yang beredar, Syekh Siti Jenar telah mumpuni dalam ilmu hakikat hingga merasa dirinya manunggal dengan Sang Pencipta, tiada berpisah antara hamba dan Gusti. Pandangan batinnya tajam dalam menghayati puncak penyingkapan hati. Ia paham dengan segala hal tentang asal dan tujuan. Raganya bagai raga langit yang tiada kenal mati. Konon raganya ikut lenyap bersamaan dengan terbangnya nyawa kembali kepada Tuhan. Siapa yang tidak mengenal nama Syekh Siti Jenar, wali mulia yang terbuang karena ketidaksiapan para penguasa dalam memahami ketinggian ilmunya. Ia juga bergelar Syekh Wali Lanang Sejati, Sang Jati Minulyo, yang juga dikenal sebagai Syekh Sunyoto Jatimurti. Menurut berita yang beredar, Syekh Siti Jenar adalah seorang ulama keturunan Nabi Muhammad, sama halnya dengan Kanjeng Sunan Ampel dan juga beberapa wali yang lain. Karena mengikuti ajaran Wahdatul Wujud atau kesatuan wujud dari Al-Halaj dan juga Ibnu Arabi, maka Syekh Siti Jenar dianggap sesat dan dikucilkan oleh para wali di tanah Jawa. Al-Halaj sendiri dihukum mati oleh penguasa Abbasiyah karena ajarannya tersebut, sementara Ibnu Arabi tidak pernah dihukum karena kepandaiannya membungkus ajaran tersebut dengan kata-kata yang penuh simbol sehingga tidak vulgar. Maafkan saya yang bodoh dan tiada berbudi ini, Syekh. Hamba benar-benar terkejut, sekaligus merasa senang memperoleh kehormatan tertinggi, mendapat kunjungan orang besar yang selama ini hanya saya dengar dari berita. Tidak, Ki Ageng. Justru hamba yang merasa bangga telah mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan Ki Ageng, yang menurut kabar telah mampu melepaskan kedirian dan berusaha kembali pada sangkan paran. Kesejatian mutlak yang diidam-idamkan oleh para salik. Maksud kedatangan hamba menemui Ki Ageng adalah untuk bertukar pendapat dan bertukar rasa. Karena ada kesamaan jalan yang kita tapaki dalam mencari kebenaran. Selama ini hamba merasa sendirian, tanpa kawan untuk berbagi pikiran. Semua ulama yang mengaku sebagai penentu kebijakan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad tidak memahami apa yang hamba tekuni saat ini, kecuali Al-Maghfirah Syekh Maulana Maghribi yang bijaksana. Beliau telah berpulang menghadap Allah tanpa sempat hamba menemuinya. Beberapa resi Buddha pun tidak kurang hamba datangi untuk mendapatkan perbandingan atau penambah kekuatan keyakinan. Namun kebanyakan dari mereka pun juga belum tuntas dalam menjalani ajaran mereka sendiri. Teramat sulit menjumpai seseorang yang mumpuni dalam ilmu hakikat. Hingga kemudian hamba mendengar cerita tentang Ki Ageng yang mengajarkan ilmu rahasia ini tanpa basa-basi dan tanpa simbol yang membingungkan. Paduka Syekh jangan menambah diri hamba di dera malu dengan terus merendah seperti itu. Dari hati yang tulus, justru hambalah yang merindukan untuk pertemuan ini. Tanpa sungkan, hamba lebih pantas untuk menjadi murid Paduka. Terima kasih, Ki Ageng. Kita ini masih sama-sama belajar dan akan terus belajar hingga maut memisahkan kita. Hamba lebih nyaman menganggap Paduka sebagai sahabat, bukan murid, sebagaimana yang Paduka sampaikan. Sungguh tiada pantas seorang rakyat jelata menjadi guru bagi putra bangsawan seperti Ki Ageng. Baiklah Paduka Syekh, saya akan menganggap diri hamba ini sebagai sahabat.
meskipun Paduka tidak beranggapan demikian. Apalah arti sebuah ungkapan lisan untuk menjabarkan sebuah kedudukan murid dan guru? Pertemuan ini adalah sebuah peristiwa yang maha penting bagi kehidupan hamba. Untuk itu, perkenankan hamba yang hina ini untuk menjamu Kanjeng Syekh sebagaimana layaknya orang dusun. Dan apabila berkenan, sudilah kiranya Kanjeng Syekh menginap di gubuk hamba ini. Dengan senang hati Ki Ageng, hamba akan memenuhi permintaan Ki Ageng. Toh maksud kedatangan hamba ke sini memang untuk bertukar rasa tentang keyakinan kita yang memiliki alur yang sama. Semoga kita memiliki titik temu dalam keyakinan. Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar kini tertawa dengan lirih. Sebuah keakraban langsung terjalin tanpa menunggu basa-basi lagi lama. Ki Ageng meminta izin kepada sang tamu untuk masuk ke dalam bangunan utama guna menemui istrinya. Nyai, tamu yang aku temui itu adalah orang yang istimewa. Kita sangat beruntung beliau sudi untuk mengunjungi gubuk kita. Siapa, Ki? Apakah salah satu dari wali utusan Demak? Bukan, Nyi. Kalau dia utusan dari Demak, tentu aku tidak akan sebahagia ini. Dia adalah wali yang selama ini sering kita dengar namanya, Kanjeng Syekh Siti Jenar. Janur Gunung, Ki. Kok hari ini kita sampai mendapat tamu yang istimewa? Mimpi apa semalam sampai Kanjeng Siti Jenar sudi berkunjung ke rumah kita? Sudah. Ceritanya nanti saja. Sekarang, Nyai masalah masakan yang istimewa untuk sajian malam nanti. Sembelihlah ayam yang berbulu putih, pertanda bahwa tamu kita itu berhati suci. Jangan lupa nasi gurih dan juga lalapan yang paling enak. Pokoknya berikan yang terbaik untuk beliau. Baik, Ki. Saya akan meminta bantuan kepada Mbak Wujil untuk membuat masakan yang paling enak untuk malam ini. Oh ya, kemungkinan Kanjeng Syekh juga akan menginap di rumah kita untuk beberapa lama. Tolong Nyai siapkan juga kamar terbaik untuk beliau. Bersihkan dan juga buat senyaman mungkin agar beliau betah tinggal di sini. Baik, Ki. Nyai Ageng kemudian kini ikut merasakan senang atas kehadiran dari Kanjeng Syekh Siti Jenar. Ki Ageng kembali ke serambi depan berbincang sebentar sambil menikmati hidangan pembuka bersama dengan Syekh Siti Jenar. Menjelang temaram, mereka kemudian menuju ke masjid di samping utara kediaman Ki Ageng. Setelah beberapa orang juga sudah bersiap menunaikan sholat maghrib di sana, beberapa badasan rapi berjajar di depan tempat ibadah itu dan penuh dengan air yang disediakan bagi siapa saja yang hendak menunaikan sholat. Bergantian, Ki Ageng dan Siti Jenar mengambil air wudhu, kemudian duduk bersila di dalam masjid. Mereka bertafakur menyenandungkan asma Allah di dalam hati sambil menunggu waktu sholat tiba. Puluhan orang kini melakukan sholat berjamaah tanpa menyadari kehadiran seorang tokoh istimewa di tengah-tengah mereka yang selama ini hanya mereka dengar beritanya. Bahkan sampai Siti Jenar pulang pun belum ada yang mengetahui keberadaannya di bumi Pengging. Ki Ageng memang tidak pernah menceritakan jati diri dari tamunya tersebut. Waktu antara maghrib dan isya adalah saat terindah untuk melakukan wirid. Itu telah menjadi kebiasaan Ki Ageng manakala sedang tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Rupanya Kanjeng Syekh juga memiliki kebiasaan yang sama. Ketika melakukan ritual zikir di dalam hati tersebut, ia nampak seperti orang yang tengah tertidur saja atau malah seperti orang yang telah mati. Raganya duduk bersila, namun jiwanya melayang tinggi menghadap pada Sang Pencipta. Ritual zikir yang diterapkan Ki Ageng memang agak berbeda dengan santri kebanyakan. Di Pengging, mengingat Tuhan lebih banyak dilakukan dengan diam seperti tengah bersemedi, tidak bersuara keras, dan bisa jadi inilah yang dituduhkan kaum santri pesisir
bahwa Ki Ageng meninggalkan zikir dan tidak mau lagi melakukannya. Tidak benar sepenuhnya berita yang sampai ke telinga Ki Ageng bahwa Syekh Siti Jenar sudah tidak sudi mengunjungi musola untuk menunaikan sembahyang. Kanjeng Syekh memang tidak menganggap bahwa sembahyang adalah satu-satunya jalan untuk mencapai Tuhan, hingga ia pun tidak suka memerintah orang untuk menunaikan sembahyang. Tidak pula menghakimi orang atas dasar tindakan raga yang terkadang menipu keadaan batinnya. Kanjeng Syekh memang banyak bergaul dengan masyarakat pedalaman yang masih lekat dengan tradisi Buddha, dan rupanya mereka lebih tertarik dengan cara Kanjeng Syekh berdakwah daripada cara yang ditempuh oleh para wali yang lain. Karena Kanjeng Syekh Siti Jenar tidak pernah memerintah mereka untuk begini begitu atau menyalahkan ini itu. Bahkan para resi yang mengaku beragama Islam namun belum mau melakukan ibadah ragawi pun tidak pernah disalahkan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar, karena menurutnya para resi Muslim tersebut hanya meninggalkan sembah raga namun tetap melakukan sembah suksma. Inilah yang sering dipakai oleh orang yang tidak menyukainya untuk menyebarkan berita bahwa Kanjeng Syekh Siti Jenar telah mengajarkan kepada orang-orang untuk meninggalkan syariat agama. Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Bonang adalah dua wali yang memiliki kedekatan cara dengan Kanjeng Syekh Siti Jenar. Namun kedua wali tersebut sering menghindar manakala diajak untuk memasuki hakikat Tuhan sebagaimana Kanjeng Syekh Siti Jenar. Keduanya lebih menekankan pada tata cara dan hukum agama yang cenderung menyingkirkan tradisi lama yang sudah mengurat akar dalam keseharian masyarakat pedalaman. Rupanya cara yang dipakai Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Bonar yang mengikuti tradisi setempat dalam berdakwah kurang disukai oleh para wali yang lain. Lebih-lebih cara Kanjeng Syekh Siti Jenar yang jelas-jelas dianggap tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Ba'da salat Isya, Ki Ageng kemudian mengajak Kanjeng Syekh Siti Jenar untuk duduk di serambi sanggar, sebuah ruangan yang cukup luas yang terbuat dari kayu jati, lambang sebuah kesejatian hidup yang ditempuhnya selama ini. Sebuah tempat yang tenang dan sunyi, sangat tepat untuk berdiskusi tentang ilmu hakikat. Hidangan nasi gurih dengan lauk ayam berbulu putih sudah tersedia, lengkap dengan kedelai hitam goreng dan lalapan kacang panjang segar disertai sayur lodeh dan nasi menir menghiasi meja bundar yang sedang mereka hadapi. Mereka kemudian makan secukupnya. Dengan perut yang telah terisi kembali, mereka kemudian mengambil air wudhu demi menjaga kesucian mereka. Lebih-lebih malam itu mereka hendak berbincang-bincang tentang ilmu yang suci. Ki Ageng, Kanjeng Syekh kini memulai pembicaraan. Cukup lama hamba mengembara mencari Tuhan. Beberapa pesantren hamba singgahi dan menetap di sana untuk menuntaskan dahaga hamba dalam pencarian. Namun yang hamba dapatkan masih sebatas pada tata cara untuk sampai kepada Tuhan. Ya, hanya sebatas tata cara dan hukum-hukumnya saja. Manakala saya bertanya kepada guru, jawabannya selalu berputar-putar, membingungkan, dan tidak mengenai sasaran. Berpuluh-puluh tahun, hamba hanya terjebak di jalan pada syariat yang membuat diri hamba bertambah penasaran. Sempat pula hamba diberi kepercayaan oleh Dewan Wali untuk bergabung dengan mereka, menjadi salah satu sunan pendukung Dewan Wali yang jumlahnya ada 9. Hamba penuhi tawaran itu dengan harapan agar dapat berdiskusi lebih dekat dengan para wali mumpuni tersebut, karena mereka adalah ulama terdepan di tanah Jawa ini. Namun setiap kali hamba hendak mengajak mereka untuk memasuki hakikat, mereka selalu mengingatkan hamba agar tidak melanjutkannya. Takut terjebak dalam kesesatan, kata mereka. Andai saja
Kanjeng Maulana Maghribi masih ada, tentu hamba akan mendapatkan penjelasan yang memuaskan. Karena hamba pernah mendengar beliau menguasai ajaran dari Syekh Al-Halaj, Muhyiddin Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, dan sufi hakikat lainnya. Namun Gusti Allah memanggilnya terlebih dulu. Tanpa sempat, hamba mendapatkan nasihat dari beliau. Hasrat mendapatkan pencerahan itu semakin kuat, hingga hamba tidak dapat menahan diri untuk membicarakannya kepada Dewan Wali. Bukannya sambutan baik yang hamba terima, tetapi sebuah keputusan pahit yang hamba dapatkan. Hamba dikeluarkan dari lingkaran sunan dan diperingatkan agar berhenti mendalami ajaran yang mereka anggap berbahaya ini. Kalau boleh tahu Kanjeng Syekh, ajaran apa yang dibawa oleh dua ulama yang Kanjeng Syekh sebutkan tadi? Syekh Al-Halaj dan Syekh Ibnu Arabi maksud Ki Ageng. Pada dasarnya, ajaran dari keduanya sama, bahwa kita ini berasal dari Gusti Allah. Sesuai dalil Al-Quran, bahwa segala sesuatu itu berasal dari Gusti Allah. Kita ini milik Gusti Allah dan akan kembali kepadanya. Bahwasanya alam semesta dan seluruh makhluk ciptaan pada mulanya tidak ada. Yang mula pertama ada hanyalah zat Gusti saja. Hamba sebagai muslim menyebutnya Allah. Allah adalah zat tunggal, satu tanpa ada pembanding. Gusti Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Karena Allah itu satu, tentu saja tidak ada yang lain selain darinya. Kalau ada yang lain selain Dia, berarti Gusti Allah memiliki pembanding. Itu jelas ditolak oleh Gusti Allah sendiri. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ki Ageng mengangguk-angguk, namun masih ada kebingungan dari penjelasan Kanjeng Syekh. Dalam kesendirian itulah Gusti Allah berfirman, Aku adalah Hasanah yang tersembunyi, dan aku ingin dikenal. Maka aku menciptakan makhluk agar mereka makrifat atau mengenalku. Jadi, tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk mengenal Allah, Kanjeng. Benar, Kanjeng. Itulah tujuan utama kita diciptakan. Pengenalan kita kepada Allah dimulai dengan meyakini sebuah kenyataan bahwa kita ini berasal dari Gusti Allah. Dan sebelum kita ada, sesungguhnya hanya Allah saja yang Maha Ada. Hamba, Ki Ageng, dan siapa saja berhak untuk menyebut aku, manakala sedang dalam kondisi menjadi Allah seperti itu. Maka terkadang hamba berkata dalam hati, sesungguhnya tidak ada apa-apa saat masih dalam keadaan kosong hampa. Belum ada sesuatu apapun. Yang ada hanya aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Sebentar, Kanjeng Syekh. Dalam ajaran Buddha yang pernah saya terima, hakikat dari alam semesta seluruhnya ini adalah aku. Hamba memiliki keakuan. Kanjeng Syekh memiliki keakuan. Bulan, bintang, matahari, udara, dan semua makhluk memiliki keakuan masing-masing. Namun semua itu akan bermuara pada aku yang satu. Benar sekali, Ki Ageng. Pada dasarnya, inti ajaran Islam dan Buddha yang pernah Ki Ageng pelajari hakikinya sama, yaitu menuju pada Aku yang Maha Tunggal. Begitulah awal mula asal kita. Itulah sangkan kita. Dan ternyata kita memiliki kesamaan pandangan, meskipun berangkat dari ajaran yang berbeda, Ki Ageng.
Ki Ageng Pengging kini mengangguk mencapai kesepahaman. Selanjutnya, Gusti Allah menciptakan kita melalui proses tanazul. Apa itu tanazul, Syekh? Tanazul adalah penurunan. Artinya, Gusti Allah menurunkan dirinya dari zat yang mutlak menjadi diri yang lebih rendah kualitasnya. Apakah ini berarti Gusti Allah membelah menjadi dua atau satu bentuk penitisan sebagaimana ajaran Buddha? Syekh Siti Jenar kini tersenyum menangkap adanya kebingungan dalam raut wajah Ki Ageng. Tidak, Ki Ageng. Bukan berarti bahwa Allah menjadi dua. Agak mendekati makna bahwa Allah melakukan penitisan. Tapi itu pun masih kurang tepat. Gusti Allah tetaplah satu. Hanya saja Dia melakukan tajalli atau penampakan diri menjadi wujud yang lain dengan tidak meninggalkan wujud hakikinya. Wujud baru tersebut adalah nur atau cahaya. Kami menyebutnya Nur Muhammad atau surya yang terpuji. Dan dari bahan Nur Muhammad inilah Gusti Allah menciptakan alam semesta. Jadi sejatinya antara Gusti Allah dan Nur Muhammad itu satu juga. Antara Gusti Allah dan alam semesta ini hakikinya juga satu. Ya, hamba memahami penjelasan dari Kanjeng Syekh. Memang segala sesuatu ini hakikinya satu juga, meskipun berada dalam penampakan yang beraneka ragam. Benar, Ki Ageng. Segala sesuatu ini hakikinya manunggal dalam satu kesatuan. Itulah Gusti yang kita cari selama ini. Istilah Arabnya adalah wahdatul wujud, kesatuan dalam wujud. Perbincangan itu terus berlanjut tanpa tersentuh deraan kantuk, bahkan hingga larut menyelimuti bumi Pengging yang mulai ramai oleh lengkingan suara jangkrik, kodok, dan aneka satwa lain yang bersahutan menciptakan irama yang beraturan. Beberapa saat kemudian, gantian Ki Ageng yang menjabarkan ajaran Buddha yang pernah ia terima dari kakek dan para pandito lainnya. Ajaran itulah yang memberinya bekal dalam hal olah rasa. Dari mendiang Kanjeng Sunan Ampel dan Sunan Bonang, Ki Ageng lebih banyak mendapatkan bimbingan akhlak perilaku dan tata cara ibadah, belum menyentuh ke inti sari agama berupa makrifat kepada Tuhan. Pada malam itu pula Ki Ageng mendapatkan penjelasan yang gamblang tentang ilmu sangkan paran dari sumber Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad dari Syekh Siti Jenar. Tidak kalah sukanya manakala Kanjeng Syekh menjabarkan makna rahasia dari setiap tata cara ibadah yang dilakukannya yang merupakan tangga untuk dapat mencapai kesejatian. Tata cara ibadah semisal sholat adalah ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad yang beliau peroleh dari Gusti Allah yang dapat menjadikan sang pengamalnya mencapai keadaan sakar hingga membuatnya merasa menyatu dengan Gusti Allah. Berbeda dengan salat yang dilakukan para santri kebanyakan yang hanya ditujukan untuk sekedar mendapatkan ganjaran surga, layaknya pedagang yang bekerja karena berharap untung atau berharap terhindar dari neraka, layaknya budak yang bekerja karena takut dihukum oleh mandornya. Namun ada juga beberapa bahasan yang belum tuntas mereka selesaikan. Namun semua itu tidak mengurangi kebahagiaan Ki Ageng, karena telah terbuka kini mata hatinya untuk semakin yakin dengan kebenaran yang ia pegang teguh selama ini. Ajaran agama Islam yang ia dapatkan dari Kanjeng Sunan Ampel dan Sunan Bonang ternyata bermuara pada hilir yang sama, sehingga ia tidak lagi bimbang sebagaimana yang sering ia alami sebelum bertemu dengan Kanjeng Syekh Siti Jenar.